Halo teman-teman YouTube, selamat datang kembali di YouTube channel ini. Kembali lagi bersama saya Hendra Wijaya dan kali ini saya akan membahas alur cerita dari Netflix series Black Mirror yang berjudul Hang the DJ. Tapi sebelum kita mulai, saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa video ini mengandung unsur spoiler. Jika teman-teman sudah paham, mari kita mulai ceritanya sekarang. Film ini diawali dengan adegan di mana seorang pria bernama Frank terlihat sedang mengikuti arahan yang diberikan oleh coach. Coach yang dimaksud adalah sebuah sistem artificial intelligence yang diinstal ke dalam sebuah tablet berbentuk bundar. Frank kemudian diminta untuk pergi ke sebuah tempat seperti mall yang dinamakan The Hub. Pria itu pun lalu masuk ke dalam sebuah restoran dan bertemu dengan seorang wanita bernama Amy. Baik Frank maupun Amy ternyata diketahui baru pertama kali bertemu dengan seorang teman kencan melalui The System. The System ini akan menentukan siapa pasangan yang harus ditemui dan berapa lama hubungan tersebut akan berlangsung. Untuk mengetahui lamanya periode hubungan, Frank dan Amy harus menekan tombol di tablet mereka secara bersamaan. Dan pada kesempatan tersebut, mereka ternyata hanya diberikan waktu selama 12 jam. Amy dan Frank lalu dibawa ke sebuah rumah yang diberikan tanda berupa nomor. Malam itu mereka tidur di ranjang yang sama sambil mengobrol tentang bagaimana jadinya dunia ketika sebuah hubungan dilakukan tanpa ada sistem yang mencocokkan mereka. Keesokan harinya pasangan itu pun akhirnya terpaksa berpisah karena waktu mereka sudah habis. Di kesempatan yang lain diperlihatkan adegan ketika Amy dan Frank sedang berdiskusi dengan coach mereka. Dari percakapan tersebut diketahui bahwa The System akan memasakkan mereka kepada beberapa orang teman kencan, lalu mengumpulkan informasi atas respon mereka untuk menemukan pasangan terbaik dengan tingkat kecocokan sebesar 99,8% yang nantinya akan saling dipertemukan pada hari perjodohan. Setelah hubungan pertama mereka berakhir, Amy kemudian dipasangkan dengan seorang pria tampan dan berpengalaman bernama Lenny. Kali ini Amy harus menjalani hubungannya bersama dengan pria itu selama 9 bulan. Sedangkan di sisi lain, Frank dipertemukan dengan seorang wanita jutek bernama Nicola. Sialnya, ia harus menjalani hubungan dengan wanita itu selama 1 tahun. Suatu ketika, Amy dan Frank kembali bertemu di sebuah acara perjodohan yang tentunya juga dihadiri oleh pasangan mereka masing-masing. Setelah pertemuan tersebut, Amy terlihat mulai menjauhkan dirinya dari partnernya Lenny. Terlebih lagi, Lenny sering melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Amy. 9 bulan pun akhirnya berlalu. Amy akhirnya menjalani hubungan demi hubungan yang relatif singkat bersama dengan beberapa pria lain. Akan tetapi, Amy merasa bahwa tidak ada ikatan spesial antara dirinya dengan pria-pria itu. Di sisi lain, setelah periode hubungan selama 1 tahun usai, Frank pun akhirnya berpisah dengan Nicola yang sama sekali tampak tidak menyukainya. Beberapa saat setelah perpisahan mereka, Amy dan Frank ternyata kembali dipertemukan oleh The System. Mereka berdua tampak sangat bahagia dan saling berjanji untuk tidak mengecek lamanya periode hubungan mereka kali ini. Hubungan Amy dan Frank pun ternyata berjalan cukup lama. Mereka juga terlihat banyak menghabiskan waktu bersama. Akan tetapi, Frank mulai merasa khawatir, karena setiap hubungan yang mereka jalani pasti akan berakhir cepat atau lambat. Penasaran, ia pun diam-diam memutuskan untuk melanggar janjinya, dan mengecek lamanya sisa periode hubungan mereka. Tablet bundar tersebut pada awalnya menunjukkan bahwa mereka berdua masih memiliki waktu selama 5 tahun. Akan tetapi, tiba-tiba terjadi error yang kemudian menyebabkan periode hubungan mereka semakin memendek. Hingga pada akhirnya hanya tersisa waktu selama 20 jam saja. Coach Frank lalu mengatakan padanya bahwa hal itu terjadi sebagai akibat keputusan sepihak yang telah dilakukan oleh Frank sebelumnya. Dan pria itu pun tampak sangat menyesali perbuatannya. Keesokan harinya, Frank terlihat tidak fokus dan tampak murung. Merasa tidak tahan, Amy pun memaksa partnernya itu untuk memberitahukan padanya tentang apa yang telah terjadi. Frank pun akhirnya mengakui bahwa ia telah mengecek lamanya periode hubungan mereka dan kini mereka hanya memiliki waktu selama 1 jam sebelum hubungan mereka berakhir. Mendengar hal itu membuat Amy merasa sangat kecewa.
Akan tetapi, Frank mempunyai ide untuk memanjat tembok di perbatasan dan melarikan diri dari The System. Namun sayangnya, Amy yang merasa sangat marah akhirnya pergi meninggalkan Frank dan disaksikan oleh beberapa pasangan lainnya yang sedang berada di lokasi. Setelah melewati berbagai hubungan jangka pendek, Coach Amy akhirnya memberitahu wanita itu bahwa pasangan terbaiknya sudah ditemukan, dan hari perjodohan mereka akan dilakukan keesokan harinya. Coach itu juga memberitahu Amy bahwa pasangan terbaiknya adalah orang yang belum pernah ia temui sebelumnya. Tidak hanya itu, The System juga memberikan Amy satu kesempatan terakhir untuk mengucapkan salam perpisahan kepada siapapun yang ia inginkan. Tanpa pikir panjang, Amy pun langsung memilih Frank dan kemudian melemparkan tabletnya ke kolam renang. Frank dan Amy lalu bertemu di sebuah restoran seperti biasanya. Di sana mereka baru mengetahui bahwa waktu yang diberikan untuk mengucapkan salam perpisahan hanyalah 90 detik. Di sisi lain, Amy juga menyadari bahwa ia tidak bisa mengingat bagaimana masa lalunya sebelum ia memasuki The System. Begitu juga dengan Frank. Akan tetapi anehnya mereka tampak merasa nyaman dan seakan-akan mengenal satu sama lain sejak mereka pertama kali bertemu. Amy yakin bahwa mereka pasti sedang menjalani semacam sebuah tes yang diberikan oleh The System. Dan satu-satunya cara untuk lulus dari tes tersebut adalah dengan melawan The System itu sendiri. Mereka berdua pun akhirnya sepakat untuk memberontak dengan cara memanjat dinding di perbatasan. Ketika Amy dan Frank bergegas ingin meninggalkan restoran, seorang penjaga tampak berusaha untuk menghentikan mereka dengan sebuah setrum listrik. Amy yang merasa sangat yakin kemudian dengan berani meletakkan tangannya pada setrum listrik itu. Keanehan pun terjadi, di mana orang-orang di sekitar mereka tiba-tiba diam membeku, seakan-akan waktu sedang berhenti. Pasangan pemberontak itu akhirnya berhasil tiba di dinding perbatasan. Saat Frank dan Amy memanjat dinding yang sangat tinggi itu, lampu di bawah mereka tiba-tiba padam, dan dengan seketika berubah menjadi sebuah kegelapan berpiksel yang menandakan bahwa mereka ternyata tengah berada di dalam sebuah simulasi. Amy dan Frank kemudian sampai di sebuah tempat berlatar hitam dengan lambang angka 998 di atas kepala mereka. Di tempat itu, Amy dan Frank juga bertemu dengan ratusan kopi atas diri mereka sendiri dengan nomor yang berbeda-beda di atas kepala mereka. Ketika pasangan itu menoleh ke atas, Frank dan Amy pun akhirnya menghilang bersama dengan ratusan kopi mereka yang lainnya. Di langit-langit ruangan hitam itu, tertulis angka 1000 simulasi telah selesai. Hal ini menyimpulkan bahwa Frank dan Amy yang ke-998 adalah Frank dan Amy yang telah berhasil menentang The System ke-998 kalinya dari 1000 kali percobaan. Semua simulasi tersebut ternyata adalah bagian dari algoritma sebuah aplikasi dating online. Pemberontakan ke-998 menandakan bahwa Amy dan Frank memiliki angka kecocokan sebesar 99,8%. Hal ini terbukti dengan berhasilnya mereka membuat keputusan yang sama sebanyak 998 kali dan tetap memilih satu sama lain. Di bagian akhir cerita, terlihat Amy dan Frank bertemu di dunia nyata dan saling bertukar pandang antara satu sama lain di sebuah bar. Sambil tersenyum, Amy kemudian berjalan ke arah Frank, dan demikianlah film ini pun akhirnya selesai. Mungkin banyak dari teman-teman yang penasaran apa maksud Hang the DJ dari judul episode Black Mirror kali ini. Hang the DJ sebenarnya adalah bagian dari lirik sebuah lagu berjudul Panic yang dinyanyikan oleh sebuah band rock bernama The Smiths pada tahun 1986. Pada adegan terakhir saat Amy dan Frank bertemu di bar, lagu tersebut sedang diputarkan tepat saat kata Hang the DJ dinyanyikan berulang kali. Lagu itu ternyata merupakan sebuah bentuk protes atau kritik yang disampaikan oleh band The Smiths atas tindakan seorang DJ radio bernama Steve Wright yang menurut mereka tidak menunjukkan rasa peka dengan bencana nuklir Chernobyl yang terjadi pada saat itu. Lalu, apa hubungannya dengan episode Black Mirror kali ini? Seperti dugaan teman-teman, episode kali ini merupakan analogi dari bentuk protes atau pemberontakan tersebut, di mana di dalam film ini, Amy dan Frank berusaha untuk melawan algoritma The System agar mereka bisa bersama-sama dengan orang yang mereka cintai. Dan bukannya pasrah untuk mengikuti pencocokan yang dilakukan oleh The System yang belum tentu cocok dengan hati mereka.
Oke teman-teman, itu tadi pembahasan alur cerita dari Netflix series Black Mirror yang berjudul Hang the DJ. Saya harap kalian menikmati pembahasan pada video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin merekomendasikan atau request film atau series favorit kalian, silahkan tuliskan komen kalian di bawah. Dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel ini, serta menyalakan tombol loncengnya supaya kalian terus update setiap kali saya mengupload video terbaru. Terima kasih karena sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya dan semoga hari kalian menyenangkan.